Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arya Putra dengan NIM 1323053. Saya akan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan untuk mendukung terkait laporan praktikum menggambarkan proses bisnis tipe Make to Stock menggunakan aplikasi Endempire. Ini adalah aplikasi ERP. Jadi saya akan mendemokan tipe Make to Stock dengan Endempire. Kita langsung saja. Jadi untuk pertama itu saya akan menggambarkan dulu bagaimana saya mendemokan Make to Stock-nya. Jadi saya membuat suatu studi kasus di mana nama perusahaannya PT Mega Elektronik Indonesia dengan bidangnya itu retail elektronik, yang mana dia ini menjual laptop dan aksesoris. Jadi alur prosesnya itu gambarannya kita dari awal tuh warehouse, kita sebagai warehouse dulu akan mengecek stok barang, stok di gudang. Nah, kita tuh menemukan bahwa stok di gudang itu habis tuh stoknya, yang mana di isinya tuh laptop dan aksesoris. Jadi kita membuatkan permintaan pembelian kepada divisi purchasing, permintaan pembelian laptop dan aksesoris. Nah, setelah itu divisi purchasing itu akan menerima permintaannya, lalu dia akan membuatkan purchase order namanya. Nah, purchase order ini adalah requestan dari isinya itu permintaan pembelian laptop dan aksesoris kepada vendor. Nanti setelah purchase ordernya selesai, vendornya akan menerimanya, lalu dia akan mengirimkan barang-barang yang dipesan divisi purchasing. Nanti barangnya itu akan sampai di gudang. Nah, di gudang ini kita akan mengecek barangnya itu sudah baik, sudah sesuai atau belum stoknya, dan apakah good atau not good barangnya. Kalau sesuai dan barangnya bagus, maka kita akan langsung merestoknya di gudang dan nanti akan dikirimkan ke retail. Nanti customer di retail itu akan membeli 1 laptop dan 2 mouse. Nah, kurang lebih begitu gambarannya. Nah, jadi di sini saya men-setup master data, yang mana saya men-setup 3 ya. Nah, yang utamanya itu ada warehouse, business partner, dan produk. Untuk warehouse-nya itu saya kasih nama Gudang Jakarta. Jadi saya membuatkan satu warehouse saja ya, dengan lokatornya itu JKT 01 sebagai rak laptop dan JKT 02 sebagai rak aksesoris. Lalu yang kedua ada business partner. Business partner ini saya buat masing-masing satu dari vendor dan customer. Untuk vendornya itu PT Distributor Digital, nanti dia ini sebagai suppliernya. Lalu untuk customer saya kasih nama wakil customer. Wakil customer ini itu nanti akan memiliki peran sebagai pembeli di toko retail kita untuk membeli laptop dan mouse. Lalu ada yang ketiga ini produk. Nah, produk ini saya kasih saya buatkan 2. Ada yang pertama itu laptop Pro X1 dengan harga beli 8,5 dan harga jual 10,5. Yang kedua ada mouse wireless M1 dengan harga beli 60 dan harga jualnya 120. Nah, untuk penggambaran implementasi di dalam aplikasi Endempire, kita pertama menggunakan modul Purchase Requisition. Ini adalah pengandaian kita sebagai warehouse yang akan meminta barang kepada purchase order. Kita akan meminta 5 laptop dan 10 mouse. Jadi di aplikasi Endempire-nya saya sudah implementasikan. Jadi kita bisa melihat saja ya. Nah, jadi saya sudah membuatkan requisition yang mana prioritinya urgent ya, karena ini stok kita benar-benar habis lah ceritanya. Nah, di requisition line ini kita memesan 5 laptop. Nah, ini 5 kuantitinya dan
satu lagi itu mouse wireless sebanyak 10 kuantitinya. Ini untuk requisition. Nah, setelah requisition selesai, itu logikanya warehouse itu sudah membuatkan permintaan barang kepada divisi purchasing. Nah, nanti divisi purchasing akan membuatkan purchase order berdasarkan requisition yang kita kirimkan ke dia. Nah, ini kita bisa langsung lihat saja purchase order. Purchase ordernya itu nah ini. Jadi kita pakai price list pembelian lokal. Oh iya. Nah, tadi di master data itu selain tiga ini, selain warehouse, business partner, dan produk, ada kita men-setup juga price list namanya. Jadi price list ini untuk membedakan harga beli dan harga jual dari produknya. Ini kita bisa lihat saja di price list pembelian lokal. Jadi untuk pembelian lokal itu untuk laptop dan mouse itu saya sudah men-set untuk laptop 8,5 dan mouse 60. Nah, selain price list pembelian ada juga price list penjualan. Jadi kita bikin dua. Untuk price list penjualan itu laptopnya 10,5 dan mouse-nya 120. Nah, ini untuk price list penjualan. Lalu kita balik lagi ke purchase order. Nah, setelah kita men-set price list, maka kita aturlah di purchase order ini kita memakai price list pembelian karena kita ingin membeli dulu ke vendor, ke PT distributor digital 5 laptop dan 10 mouse. Jadi ini saya sudah mengkomplitnya, jadi total harganya itu adalah 43.100.000. Nah, kalau sudah dikomplit, jadi logikanya itu divisi purchasing sudah memesankan barangnya kepada vendor. Nanti vendor akan mengirimkan barangnya yang sesuai dengan pemesanan, yaitu 5 laptop dan 10 mouse. Nah, kita akan menerimanya di gudang gitu, menerima barang dari vendor itu. Nah, untuk menerimanya kita menggunakan modul namanya material receipt. Jadi material receipt ini adalah modul yang digunakan untuk menerima barang. Ini saya sudah mengkomplit juga material receipt-nya. Jadi dia itu warehouse-nya Gudang Jakarta. Freight cost rule-nya ini tidak saya atur. Nah, bisnis partner itu PT Distributor Digital. Dan nah, seperti ini ya ringkasannya. Jadi kesimpulannya, kalau material receipt-nya sudah selesai, ini kita berarti sudah menerima barangnya dan kita sudah menganggap barang itu sesuai stok dan kondisinya bagus gitu, good, kondisinya good. Nah, setelah ini kita akan menjualnya di toko retail kita. Jadi kita menjualnya dengan menggunakan metode POS, point of sale. Saya menggunakan modul itu namanya sales order. Ini sudah saya komplit, jadi target dokumennya tuh kita atur post order. Nah, pakai disimpannya ini working customer. Jadi kita ini ibaratnya berandaikan ada customer yang membeli di toko kita gitu. Dia ingin membeli 1 laptop dan 2 mouse. Jadi seperti itulah kurang lebih penggambarannya. Price list-nya itu price list penjualan ya. Nah, untuk barangnya tidak bisa saya tampilkan karena sudah komplit, tapi yang jelas totalnya itu 10.740.000. Itu adalah total dari 1 laptop dan 2 mouse yang dia pesan. Nah, setelah sales order ini saya komplit, dia itu akan menggenerate 2 dokumen. Nah, 2 dokumen ini diantaranya yang pertama itu adalah shipment customer. Nah, shipment ini apa? Shipment ini itu gampangnya adalah pengurangan stok di gudang gitu. Jadi kan customer tadi memesan 1 laptop dan 2 mouse. Jadi di gudang itu akan berkurang 1 laptop dan 2 mouse. Kurang lebih begitu untuk shipment. Nah, untuk invoice ini adalah dokumen bukti bahwa customer itu sudah membayar laptop dan mouse yang ia pesan.
Jadi seperti selesailah demo saya di aplikasi Empire untuk mendukung laporan tugas saya ini. Jadi kita bisa lihat skenario transaksinya. Jadi dari siklus pengadaan barang dulu ya. Jadi kita sudah melihat dari purchase requisition dari warehouse, itu dia akan meminta pemesanan kepada divisi purchasing, lalu purchasing akan membuatkan dokumen namanya purchase order yang akan diterima vendor. Vendor mengirim barangnya dan akan kita terima menggunakan material receipt, kita terima di gudang. Kita melakukan pengecekan fisik barang dan mengecek apakah stoknya itu apakah sesuai dengan apa yang kita pesan, gitulah intinya. Nah, jadi skenario yang tadi point of sale-nya, customer ingin membeli di toko kita, itu pelanggan jadi membeli 1 laptop dan 2 mouse. Kita menggunakan sales order tipe POS, dan nanti setelah dikomplit akan ada 2 dokumen yang tergenerate. Yang pertama shipment dan yang kedua invoice. Shipment adalah pengurangan stok fisik dan invoice adalah penerbitan tagihan lunas dengan total transaksi 10.740.000. Nah, jadi kesimpulan dari implementasi di aplikasi Empire ini, jadi aplikasi Empire ini sudah memiliki integrasi penuh ya dengan seluruh divisi yang ada di perusahaan. Jadi dia benar-benar prototipe sempurna gitu dari enterprise, dari suatu perusahaan yang mana seluruh divisi termasuk di dalamnya ada gudang, pembelian, penjualan itu terhubung dalam satu database dan terintegrasi. Dan yang lalu efisiensinya itu tinggi. Kenapa? Mengurangi input data berulang, redundansi, dan kesalahan manusia non error. Tadi kita sudah mengetahui bahwa saat saya setup master data ini ya, saat saya setup master data itu ada banyak modul, yang mana modul-modul ini itu mewakili perannya masing-masing. Warehouse ini mewakili gudang Jakarta, business partner ini ada vendor dan customer, produk ini mewakili produknya, dan tadi ada juga price list gitu kan. Nah, karena mereka ini saling terpisah-pisah gitu kan, dan memiliki perannya masing-masing, jadi kita ini mengurangi redundansi gitu. Kita bisa mengambil data-datanya dari banyak yang terpisah tadi, modul-modulnya kita ambil misalnya di purchasing atau di acquisition. Kita akan membutuhkan yang namanya tadi seperti produknya apa, bisnis partner siapa gitu kan. Jadi dia mengurangi redundansi gitu. Nah, ada juga real time tracking, yaitu status stok dan keuangan itu dapat dipantau detik itu juga secara langsung. Nah, sekian demo dari saya tentang aplikasi Empire terkait penggambaran map to stock ya dengan menggunakan point of sale. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih kepada Pak Ahlan sebagai dosen ERP saya. Beliau sudah berjasa untuk memberikan ilmu terkait Empire ini kepada saya dan rekan-rekan mahasiswa di kelas. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raffi Arya Putra dengan NIM 13.3053 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.